Di tengah berkecamuknya Perang Dunia II, ada satu pertempuran yang terjadi dalam kesunyian. Pertempuran melawan kode-kode rahasia Nazi. Jika kode ini tidak bisa dipecahkan, ribuan nyawa akan melayang. Namun ada satu orang yang mampu menaklukkan misteri ini. Seorang jenius dengan pikiran yang melampaui zamannya. Namanya Alan Turing. Kisahnya bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang pengkhianatan dan tragedi yang menyakitkan. Alan Mattison Turing lahir pada 23 Juni 1912 di London, Inggris. Dari kecil, Alan sudah menunjukkan tanda-tanda jenius. Ia bisa membaca sendiri sebelum memasuki sekolah dan lebih tertarik pada angka serta pola dibandingkan dengan permainan anak-anak pada umumnya. Ia memiliki cara berpikir yang tidak biasa. Saat anak-anak lain menikmati bermain di luar, Alan lebih suka mengamati alam dan bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana dunia bekerja. Baginya, segala sesuatu adalah teka-teki yang bisa dipecahkan. Namun di sekolah, Alan dianggap aneh. Ia tidak memiliki banyak teman karena sifatnya yang canggung secara sosial. Para guru bahkan kesulitan memahami metode berpikirnya yang terlalu maju untuk usianya. Hingga akhirnya, Alan menemukan seorang sahabat sejati, Christopher Morcom. Christopher adalah satu dari sedikit orang yang bisa memahami dan menghargai kecerdasan Alan. Bersama, mereka berbagi ketertarikan dalam matematika dan ilmu pengetahuan. Mereka sering berdiskusi tentang alam semesta, mesin, dan kehidupan itu sendiri. Alan merasa ia akhirnya memiliki seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Christopher Morcom meninggal dunia akibat tuberkulosis sapi yang menyerang sistem sarafnya. Kehilangan ini adalah pukulan terbesar dalam hidup Alan. Ia tidak hanya kehilangan seorang teman, tetapi juga satu-satunya orang yang benar-benar mengerti dirinya. Namun alih-alih menyerah pada kesedihan, Alan justru semakin terdorong untuk memahami konsep pikiran, kesadaran, dan kehidupan. Ia mulai bertanya-tanya, bisakah kecerdasan manusia direplikasi dalam mesin? Sebuah pertanyaan yang nantinya akan menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Di University of Cambridge, Turing bukan sekedar mahasiswa biasa. Ia dikenal sebagai pemikir yang berbeda. Ia lebih nyaman dengan angka dan rumus dibandingkan dengan percakapan sosial. Pada tahun 1936, Turing menerbitkan makalahnya yang revolusioner, Uncomputable Numbers with an Application to the Entscheidung Problem. Dalam makalah ini, ia memperkenalkan konsep mesin Turing, sebuah model teoretis yang mampu menyelesaikan perhitungan logis secara otomatis. Dunia akademik gempar. Konsep ini tidak hanya mengubah matematika, tetapi juga membentuk dasar bagi semua komputer modern. Turing tidak hanya tertarik pada matematika. Ia mulai bertanya-tanya, bisakah mesin berpikir? Bisakah mesin memiliki kecerdasan seperti manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membawanya ke perjalanan luar biasa yang mengubah dunia. Tahun 1939, Perang Dunia II meletus. Inggris menghadapi ancaman besar. Kapal selam Jerman yang tak terlihat menyerang tanpa peringatan. Nazi menggunakan mesin Enigma untuk mengirim pesan rahasia, dan kode ini dianggap mustahil untuk dipecahkan. Namun, di balik tembok batu Bletchley Park, seorang pria berusaha membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Alan Turing. Turing bekerja tanpa henti. Ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Enigma adalah dengan membangun mesin yang lebih cepat dari manusia dalam menganalisis kode. Dengan penuh determinasi, ia mulai merancang bombi, mesin pemecah sandi yang akan mengubah jalannya sejarah. Namun tidak semua orang percaya pada Turing. Rekan-rekan matematikawannya skeptis, pemerintah ragu, bahkan atasan di militer Inggris meragukan idenya. Tapi Turing tidak peduli. Ia tahu bahwa ini bukan sekedar permainan angka. Ini adalah pertempuran melawan waktu dan nyawa yang dipertaruhkan di medan perang. Akhirnya, berkat kerja kerasnya, Turing dan timnya berhasil memecahkan kode Enigma.
Informasi ini memungkinkan sekutu membaca pesan rahasia Jerman, menghindari serangan, dan melancarkan serangan balik yang lebih efektif. Sejarawan memperkirakan bahwa kerja Turing memperpendek perang setidaknya 2 tahun dan menyelamatkan lebih dari 14 juta nyawa. Namun kemenangan ini tidak membawa kejayaan bagi Turing. Sebaliknya, rahasia di Bletchley Park dijaga ketat. Ia tidak bisa menceritakan jasanya kepada siapapun. Di mata dunia, ia hanya seorang ilmuwan biasa, bukan pahlawan perang, dan masa depannya jauh dari kata cerah. Setelah perang usai, Alan Turing bukan seorang pahlawan yang dielu-elukan. Tidak ada penghargaan, tidak ada upacara kehormatan. Kontribusinya terhadap kemenangan Inggris tetap menjadi rahasia negara. Bahkan bagi banyak orang, ia hanyalah seorang ilmuwan eksentrik yang bekerja di balik bayangan. Bletchley Park ditutup dan para pemecah kode kembali ke kehidupan masing-masing. Namun bagi Turing, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia kembali bekerja di bidang akademik, meneliti konsep yang jauh melampaui zamannya, kecerdasan buatan. Namun, dunia masih belum siap menerima pemikirannya yang revolusioner. Masalah lebih besar muncul. Pada tahun 1952, kehidupan pribadinya menjadi sasaran penghakiman negara. Inggris pada masa itu memiliki hukum yang keras terhadap homoseksualitas, dan Alan Turing menjadi korbannya. Ia ditangkap dan diadili karena ketidaksenonohannya. Sebagai hukuman, Turing diberikan 2 pilihan, hukuman penjara atau terapi hormonal dengan suntikan estrogen yang bertujuan untuk menekan homoseksualitasnya. Sebuah keputusan yang tidak manusiawi bagi seorang pria yang telah menyelamatkan jutaan nyawa. Setelah kematiannya, nama Alan Turing sempat terlupakan oleh dunia. Tidak ada penghormatan, tidak ada monumen, dan jasanya tetap tersembunyi dalam bayangan sejarah. Namun seiring waktu, dunia mulai menyadari betapa besar pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Mesin Turing yang dulu hanya merupakan konsep teoretis, kini menjadi dasar dari setiap komputer yang ada di dunia. Tanpa idenya, tidak akan ada revolusi digital, tidak ada pemrograman, tidak ada kecerdasan buatan. Setiap perangkat yang kita gunakan hari ini memiliki jejak pemikirannya. Dunia yang pernah mengasingkannya kini mengakui kejeniusannya. Tahun 2009, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown secara resmi meminta maaf atas perlakuan buruk yang diterima Alan Turing. Dan akhirnya, pada tahun 2013, Ratu Elizabeth II memberikan pengampunan kerajaan secara anumerta. Namun, apakah pengampunan ini cukup? Apakah kata maaf bisa menggantikan penderitaan yang ia alami? Sejarah tidak bisa diubah, tetapi kita bisa belajar dari kesalahan. Kita bisa memastikan bahwa tidak ada lagi seorang jenius yang dihancurkan hanya karena berbeda. Warisan Turing bukan hanya tentang komputer dan kode. Warisannya adalah tentang kebebasan berpikir, keberanian melawan ketidakadilan, dan dedikasi untuk memahami dunia melalui logika dan sains. Warisannya hidup dalam setiap inovasi, setiap sistem cerdas, dan setiap pikiran yang berani menantang batasan.